Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi teman-teman dengan saya yang selalu membagikan info-info serta pendapat mengenai permasalahan hukum. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas jerat hukum bagi pelaku penangkapan satwa yang dilindungi. Nah, jadi teman-teman, pembahasan kali ini berkaitan dengan pertanyaan dari teman kita yang telah diajukan kepada saya. Yang pertanyaannya adalah, Bang, di tempat saya ada beberapa hutan lindung yang mana di dalamnya terdapat beberapa hewan yang dilindungi. Oleh masyarakat setempat, berburu satwa yang dilindungi sudah merupakan kebiasaan turun-menurun dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Lalu, apakah pelaku penangkapan satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai pelaku tindak kejahatan, Bang? Jadi begitulah kira-kira pertanyaannya teman-teman. Nah, sebelum saya menjawab pokok pertanyaan tersebut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan satwa. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang dimaksud dengan satwa yakni semua jenis sumber daya alam yang hidup di darat atau di air dan di udara. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tersebut teman-teman, memang benar bahwa setiap orang dilarang menangkap hewan atau satwa yang dilindungi, dan bagi siapa yang melanggarnya maka merupakan suatu tindak pidana. Lalu teman-teman, apa saja satwa-satwa yang dilindungi itu? Di dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, bahwa satwa yang dilindungi antara lain orang hutan, harimau Jawa, harimau Sumatera, badak Jawa, penyu, dan sebagainya. Karena pada dasarnya larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berbunyi menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Akan tetapi teman-teman, ada pengecualiannya bagi penangkapan satwa yang dilindungi tersebut, yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Selain itu, pengecualian dari larangan menangkap satwa yang dilindungi itu dapat pula dilakukan dalam hal karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Jadi membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia, melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketentraman hidup manusia, atau bisa dikatakan kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian. Jadi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan yang tadi,
Dari ketentuan yang saya sebutkan tadi, dapat kita ketahui bahwa menangkap satwa yang dilindungi merupakan suatu kejahatan, yakni dinamakan tindak pidana di bidang konservasi. Di samping itu, meskipun penangkapan satwa yang dilindungi itu dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun-menurun, namun perbuatan menangkap atau berburu tersebut tetap dikategorikan sebagai kejahatan. Nah, jadi begitulah teman-teman hasil jawaban dan pembahasan di video kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua yang melihatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Saya Aji Fikri Wicaksana undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.